Oke, coba Anda perhatikan kasus 4, gitu ya. Kasus 4, kira-kira dari pemahaman Anda, apa ini yang berbeda dari kasus sebelumnya? Ya, coba dipahami kasus yang keempat ini apa? Sebuah tangki dengan kapasitas 500 galon, ya, mengandung 200 galon air, ya, dengan 100 pound garam dalam larutan itu. Ya, jadi saya punya air di dalam tangki, gitu ya. Tapi ini sebenarnya bukan air. Jadi larutan garam, ya, sebanyak 200, ya, dan konsentrasi garamnya itu adalah 100 pound per 200 galon, ya. Kemudian air, ya, atau larutan yang mengandung 1 pound garam per galon masuk dengan laju 3 galon per menit, ya. Dan kemudian keluarnya itu adalah 2 galon per menit, ya. Jadi pertanyaannya itu sebenarnya sama dengan yang tadi, ya. Anda ditanya berapa konsentrasi garam sebagai fungsi waktu, ya. Apa yang berbeda dari kasus yang kemarin atau kasus yang tadi kita selesaikan? Kira-kira apa yang berbeda? Volume. Sekarang volumenya itu tidak tetap. Betul? Gitu ya. Yang masuk itu 3 galon, yang keluar itu adalah 2 galon. Ya, jadi sekarang apalagi kita tidak bisa membuat tadi itu adalah dV dikalikan konsentrasi karena volumenya tetap konstan kita keluarkan dari turunannya, ya. Jadi kita punya V dikalikan dC per dt, ya. Nah, sekarang kita tidak bisa melakukan itu, ya. Jadi yang terjadi di sini adalah satu, konsentrasinya berubah, ya. Yang kedua, volumenya juga berubah, ya. Silahkan Anda coba menyelesaikan kasus ini, ya. Berapa waktu yang dibutuhkan? Halo. Nah, ini benar nih kalau misalnya Pak soalnya kayak gini. Nah, ini benar Pak. Ini soalnya untuk mahasiswa ITB kayak gini Pak. Saya tertantang Pak dengan ini. Wah, oke, silahkan, gitu ya. Jadi sekarang yang kita hadapi kalau misalnya kasus yang pertama kita sampaikan tadi, yang kita selesaikan di pagi hari, kasus yang pertama, gitu ya. Itu yang terjadi konsentrasinya atau densitasnya tidak berubah. Ya. Kemudian yang kita selesaikan barusan itu adalah volumenya yang tetap, konsentrasinya yang berubah. Nah, sekarang ini ya, volumenya berubah, konsentrasinya juga berubah. Ya. Jadi soal ini pernah digunakan sebagai ujian, gitu ya. Jadi nanti kalau ujian siap-siap ya yang seperti ini. Oke, bagaimana? Butuh berapa waktu? 5 menit? 10 menit? Oke, silahkan dicoba terlebih dahulu. Ya, silahkan Anda coba terlebih dahulu. Pak, soalnya tidak terlihat. Oh iya, maaf, saya pindah. Ini ya.
Oke, halo, ada Pak Hendra di sini. Pak Hendra, Pak Song. Iya Pak, hadir Pak. Oh, hadir. Gitu ya. Pak Song katanya agak sakit ya? Iya Pak, Hendra, ya? beliau ininya kurang enak kepalanya kan. Aduh, ininya. Agak apa? Iya Pak Tidak bisa Anton. nengok. Oh, Pak Songnya ada Pak. Halo, Pak Anton, Song. saya di tempat tidur ya. Ini Oh, kepalaku, lehernya nggak bisa nengok. Jadi dengerin aja nih tadi kok. Bagus. Apa Pak? Tengang itu apa ya Pak bahasa Semacam Jawanya? itu. Ya. Oh, semacam itu. Dengan ini. Sudah sejak hari Kamis nih. Nggak hilang-hilang. Oh, kalau lama biasanya saya ini Pak. Biasanya kan teng itu kalau nggak masuk angin ya. Masuk angin, oke lah. Dan ini mungkin 1-2 hari ya. Tapi kalau sejak Kamis, apa nggak lebih baik diperiksakan Pak? Ya, diperiksakan takut ke dokter, jadi jarak jauh ini periksanya. Disuruh apa namanya, fisioterapis juga jarak jauh aja. Oh gitu. Pakai Ya. video, dilihat ini, gini. Oke. Ya, saya nggak mau deket-deket orang dulu. Iya Pak. Dengan Apalagi ke kondisi rumah sakit itu kan. Ya udah. Jadi saya dengerin tadi sambil tiduran. Tidur pun susah. Tidur telentang sakit, miring sakit, tengkurap sakit. Duduk. Aduh. Bukan masuk angin Pak ya? Mungkin juga ada ya pengaruh itu. Tapi harus digerakin terus saja. Ya, mudah-mudahan ini udah getting better lah. Apalagi dengerin kuliahnya Pak Anton. Gimana Pak? Rumit, jelas atau gimana Pak? Jelas, makin jelas karena ini sebetulnya harusnya sudah diajarkan di pengantar teknik kimia ya, atau di yang memang yang sudah yang dinamik mungkin tidak diajarkan betul ya di pengantar teknik kimia. Menjadi tugas kita karena kita berhadapan dengan persamaan diferensial. Ya. Itu yang bagus tadi ininya perlahan-lahan dan mengikuti. Jadi ini sekarang tantangannya makin lama harus makin sulit. Dan lagi tangkinya berubah bentuk ya. Betul ini ya kita belum membahas yang tangki yang berubah bentuk ya, gitu ya. Jadi ini tantangannya berubah penampangnya maksudnya. Berubah penampangnya. Ya, berubah penampangnya. Ya, ini kan sudah jelas kan. Pak, saya dulu yang ngajar Pak Anton dan Pak Anton sudah lebih baik ngajarnya. Jadi. Hah? Ya ini untuk diketahui mahasiswa ya. Jadi saya angkatan 98 dan pada waktu itu matek analisis matematika teknik kimia ini yang mengajar itu adalah Pak Song. Sendirian satu kelas ya, satu angkatan. Ya, jadi dulu tidak ada pembatasan terkait jumlah mahasiswa per kelas. Ya, jadi bisa satu angkatan itu bahkan lebih Pak ya, karena ada angkatan yang mengulang. Ya. Betul. Jadi ada angkatan atas saya 97, 96 itu yang mengulang. Ya, jadi ruangannya itu harus dicari ruangan pada waktu itu adalah TVST kalau nggak salah TVST itu penuh. Rasanya 120 mahasiswa yang ikut. Masih ada kok nilainya. Tapi nilainya Pak Anton A. Itu jadi ini saya kemarin juga ketemu dengan ini Bu Ella. Ya 85. Ya, EKPT Pak. Dengan Melia. Meliana ya. Meliana. Ya kan terus kemudian saya ngobrol-ngobrol. Loh, dosen matek saya juga Pak Song. Angkatan 85 itu. Ya, saya ngajar matek sejak angkatan berapa ya? Pertama kali komputasi proses. Saya keluar dari IBM tahun tahun 80 pertama kali ngajar angkatan 78. Itu matek. Prokom. Ya. Prokom dulu tingkat 4 soalnya, tahun keempat. Masih pakai Fortran 4. Terus mengajar dua-duanya kan, paling enak kan ngajar matek dan prokom kan, jadi saling mendukung. Ini
Ya saya juga masih mengajari itu kan dengan yang internasional, jadi saling mendukung. Ya. Ini mahasiswanya jadinya nggak bingung dengerin siapa ini. Kelihatan juga. Nggak untuk refreshing Pak. Tadi sudah 2 kasus jadinya refreshing inilah. Oke, bagaimana para mahasiswa? Kelas 02 mau ada olahraga dulu Pak Anton tapi nggak jadi. Wah, olahraga apa? Olahraga otak. Oh, kuis maksudnya. Iya. Jadi mereka berbahagia kelasnya digabung jadi belum jadi olahraga otak. Ya Pak Indra ya. Jadi olahraga otaknya minggu depan lebih sulit pasti. Iya Pak, bisa disesuaikan Pak. Disesuaikan. Sudah beda konsentrasi, beda penampang, terus Beda penampang nanti Pak. Silakan Pak Anton, sering ganggu. Oke, baik. Bagaimana? Ada dari mahasiswa yang ingin menyampaikan hasilnya? Agak susah juga ya kita kalau misalnya mau menyampaikan hasil ini ya. Misalnya Anda mau inisiatif untuk Pak, saya ini menyelesaikannya seperti ini gitu ya. Susah juga ya dengan ini. Saran bisa di-share screen mungkin Pak. Oh, bisa di-share screen gitu ya. Iya. Tapi kalau mereka pakai Word gitu ya. Atau Iya, coretan Atau pakai PowerPoint, Pak. PowerPoint juga PowerPoint. PowerPoint bisa coret-coret di PowerPoint juga. Kalau punya apa namanya whiteboard, mereka punya whiteboard nggak? Kalau MS Team ini ada whiteboardnya nggak sih? Saya install whiteboard terpisah. Oh gitu ya. Ya. Microsoft Whiteboard kan itu. Nggak tahu kalau demo. Tapi kalau nggak PowerPoint juga bisa. Kalau ditulis tangan juga bisa difoto, terus hasil fotonya di-share gitu Pak, share screen bisa. Oke, baik. Ada yang ini berkeinginan untuk share hasilnya? Ya, dari mahasiswa sekalian. Ya, ini juga bagian dari keaktifan gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda share gitu ya, Anda dapat nilai keaktifan. Bagaimana? Ada? Oke, malu-malu gitu. Atau bagaimana? Mau kita selesaikan sama-sama? Atau dijadikan PR? Mau coba Pak, bahas Pak, saya nggak paham. Oke, baik. Jadi saya sebenarnya lebih senang kalau misalnya Anda menyampaikan terus terang, Pak, saya nggak paham sama sekali dari model yang dari tadi pagi sampai dengan yang sekarang. Oke, nggak ada masalah kita ini. Jadi memang keterbatasan kita dengan tidak bisa tatap muka itu adalah satu gitu ya. Saya tidak bisa melihat raut muka Anda. Biasanya kan kalau misalnya di dalam kelas yang saya lakukan adalah melihat raut muka. Kalau misalnya mahasiswa ini punya raut muka seperti ini, oh dia sebenarnya sudah paham gitu ya. Tapi ada yang wah ini benar-benar kelihatannya masih kebingungan gitu ya. Nah sekarang susah ini. Kayak kalau Anda menghidupkan semua monitor gitu ya, kamera Anda, bisa-bisa pulsa kita yang tersedot banyak nih. Ya, jadi memang pedang bermata dua ini. Oke baik. Jadi oke tadi pertanyaannya itu ada yang belum paham. Itu belum pahamnya di kasus yang tadi atau kasus yang sekarang? Boleh disampaikan? Di yang sekarang Pak, kayak nge-stuck gitu Pak. Oh, kayak stuck gitu ya. Oke, baik. Ya. Jadi kita selesaikan sama-sama ya, ini ya. Oke, jadi ini memang kasus yang ya levelnya memang harus teknik kimia gitu, ITB gitu ya untuk menyelesaikan gitu. Jadi tidak ada kasus di mana semua konsentrasi itu akan sama terus gitu ya. Tidak ada kasus di mana konsentrasi yang berubah, level di cairannya itu tetap manteng gitu ya, enggak. Ini jadi memang kasus ini adalah kasus yang mendekati kenyataan bahwa nantinya di lapangan gitu ya konsentrasi berubah, nanti levelnya juga berubah. Oke baik, ya nanti tolong dibantu dengan saya ya karena saya tidak bisa melihat dengan jelas gitu, bukan melihat dengan jelas, melihat permasalahannya, nanti dibantu angka-angkanya ya. Oke, saya akan kembali share cam web saya, cam scanner saya.
Ya, saya akan mulai dengan menggambarkan yang namanya itu adalah tangki saya. Oke, itu adalah tangki saya. Ya, nah volume dalam tangki, volume cairan dalam tangki itu adalah sebesar 200 galon, benar ya? Jadi ada cairan di dalam tangki kapasitasnya 500 galon, gitu ya. Nah, ada cairan di dalam tangki itu adalah sejumlah 200 galon, gitu ya. Nah, kemudian yang terjadi itu adalah ada umpan, ya, di mana ini FI-nya itu adalah sebesar 3 galon per menit ya tadi ya? Ya Pak, per menit Pak. Per menit. Ya, nah kemudian konsentrasi fluidanya itu adalah konsentrasi garamnya itu adalah 1 pon ya? Maaf, saya lupa, saya ngeliat dulu ya. 1 apa? Pon, betul Pak. 1 pon per galon. Per galon ya betul. Per galon, gitu ya. Nah ini F out-nya, gitu ya. F out-nya itu cuma 1 galon per menit. 2 Pak, maaf Pak. Sorry, berapa? 2? 2 galon per menit Pak. Oh. Ya, terus kemudian konsentrasi out-nya, ini konsentrasi in ya. Ini konsentrasi out-nya itu adalah, nah ini yang ditanyakan. Ya, konsentrasi sewaktu-waktu. Oke. Jadi ini adalah konsentrasi sewaktu-waktu. Oke. Jadi kasus kita ini sedikit lebih kompleks jika dibandingkan dengan kasus yang terdahulu, gitu ya. Kalau sebelumnya itu ada variabel yang nilainya itu tidak berubah, contohnya itu adalah ketinggian, gitu ya. Ketinggian di dalam contoh yang keberapa tadi, kedua, gitu ya, itu tidak berubah, ya, sehingga kita bisa membuat cuma dc per dt, gitu ya. Kalau sekarang Anda pahami, masuk 3 galon, keluarnya 2 galon. Ya, pasti apa? Pasti levelnya berubah. Pasti volumenya cairan yang ada di dalam tangki juga berubah. Ya. Nah, terus kemudian yang lain lagi itu adalah, ya, di sini ada yang namanya itu adalah garam. Ya. Ternyata konsentrasi garam, ya, yang ada di dalam tangki itu berbeda dengan konsentrasi garam yang masuk ke dalam tangki. Ya, jadi kasus yang kita hadapi itu adalah volumenya berubah atau volume cairan berubah, konsentrasi berubah. Ya, oke, baik, tidak ada masalah. Apa yang kita lakukan? Kita bikin langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu adalah kita diketahui apa? Ditanyakan apa? Ya, kemudian jawabnya apa? Ya, ini mahasiswa sudah paham semua ya. Jadi permasalahan kita itu adalah permasalahan terkait dengan perubahan volume dan perubahan konsentrasi. Jadi dua-duanya berubah. Ya, yang kita ketahui itu adalah FI itu adalah sebesar 3 galon per menit. Ya, terus kemudian konsentrasi masuk, konsentrasi garam masuk, ya, itu adalah 1 pound per galon. Oke. Kemudian laju volumetrik keluar itu adalah 2 galon per menit. Ya, terus kemudian volume, ya, air pada saat T sama dengan 0, ya, saya beri di sini V T sama dengan 0. Artinya apa? Kita pahami bahwa nanti pada saat T lebih besar dari 0,
Ya, volumenya tidak 200 lagi. Ya, jadi ini akan menjadi syarat batas kita. Ya, itu adalah 200 galon. Oke. Kemudian yang ditanyakan itu apa? Ditanyakan itu adalah konsentrasi sebagai fungsi waktu. Nah, ini yang kita tidak ketahui. Gitu ya. Nah, oke, kita mulai jawab ya. Untuk menjawab pertanyaan ini yang ditanyakan apa? C. C itu adalah apa? C itu adalah konsentrasi garam. Ya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita buat peneracaan. Peneracaan apa? Peneracaan komponen atau peneracaan total? Komponen. Komponen, ya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya akan buat peneracaan komponennya, yaitu adalah massa garam masuk, ya, dikurangi dengan massa garam keluar sama dengan akumulasi. Ini akumulasi garam ya. Akumulasi G. Oke. Ini adalah ini. Oke, kita jabarkan terkait dengan massa garam masuk. Massa garam masuk itu adalah berarti Fi. Ya. Saya kalikan dengan konsentrasi I sedemikian hingga ya, ini adalah massa garam masuk. F itu adalah volumetric flow, konsentrasi itu adalah pound per volume. Ya, jadi volume nantinya ini akan keluar sebagai suatu satuan massa per satuan waktu. Ya. Kemudian apa yang saya lakukan? Ya, saya kurangkan dengan F out. Ya, dikalikan dengan C out. Oke, sama dengan dm garam dibagi dengan dt. Nah, ini Pak, kenapa masih dipertahankan dm garam? Ya, nanti akan saya ubah menjadi ini adalah tak lain tak bukan, itu adalah dv dikalikan konsentrasi dibagi dengan dt. Wah, Pak, sama dengan yang tadi. Memang, gitu ya, karena kita memulai dari sesuatu yang sama. Ya, tapi yang berbeda dengan tadi itu adalah, nah ini nanti nggak boleh ini Anda keluarkan, volumenya berubah-ubah. Oke, kita bikin asumsi bahwa tadi adalah pencampurannya itu adalah homogen. Asumsi yang kita ini adalah pencampuran homogen. Karena pencampuran homogen, efeknya apa? Ya, kita akan punya efek CO ini adalah sama dengan C. Ya, jadi bisa saya sederhanakan di sini, ya, bahwa yang namanya Fi dikalikan dengan Ci, ya, dikalikan dengan F out, dikalikan dengan C, ya, sama dengan dV dikalikan C dibagi dengan dt. Oke, ya, kita bikin analisis derajat kebebasan, tapi nggak perlu kita bikin kayak destilasi kemarin ya. Ya, kita cukup aja pakai dengan menggunakan pemahaman saja. Ya, ada berapa variabel yang kita sedang evaluasi sekarang? 1, 2, 3, 4, kemudian ada 5 dan kemudian ada 6 variabel yang yang tidak kita yang akan kita cari. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau T ini kan variabel bebas, gitu ya. Anda mau bebas ngasih T-nya berapa? Ya, jadi bukan variabel yang kita cari. Yang kita cari itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Itu adalah variabel yang nanti kita perlu definisikan. Fin sudah terdefinisikan, yaitu nilainya itu adalah 3 galon per menit. Ya, 3 galon per menit. Oke. Jadi dari 6 variabel ini kita punya 1 variabel terdefinisi yaitu Fin. Ternyata Cin juga sudah terdefinisikan yaitu 1 pound per galon. Ya, jadi 2 variabel terdefinisikan. Fout itu juga sudah terdefinisikan yaitu 2 galon per menit. 3 variabel
terdefinisikan. Oke ya. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya punya satu persamaan ini. Oke ya. Jadi sekarang dari 6 ini, 6 variabel ini, saya punya 3 variabel yang sudah terdefinisikan. Ya. Jadi ada 3 buah variabel yang terdefinisikan. Kemudian saya punya maaf, ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bukan 6 ya, 5 ya. FI, CI, FO, C, kemudian V. Karena ini kan sudah kita anggap pencampurannya homogen. Jadi CO sama dengan C. Jadi bukan 6 variabel tapi 5 variabel. Ya, FI, CI, FO, C dan V. Ya. Dari 5 variabel ini, 3 variabel sudah kita definisikan, sudah terdefinisikan dalam kasus persoalan yaitu FI, CI dan FO. Ya. Nah, kita punya satu persamaan, ya, berarti sebenarnya degree of freedom-nya itu masih 1. Ya, jadi kita masih punya degree of freedom 1. Apa yang jadinya kalau misalnya degree of freedom 1, ya, kita membutuhkan satu lagi persamaan. Ya, kira-kira persamaan apa itu yang nanti akan membantu kita menyelesaikannya sehingga degree of freedom-nya jadi 0. Kira-kira apa? Yaitu kita buat yang namanya neraca massa total. Ya, jadi neraca massa total itu adalah sama dengan massa masuk saya kurangkan dengan massa keluar total ya ini ya. Jadi saya nggak ngelihat mau garam, mau air gitu ya. Saya nggak ngelihat. Yang penting adalah massa total masuk dikurangkan dengan massa total keluar itu adalah akumulasi total. Nah, sekarang bantu saya untuk mendefinisikan ini. Massa masuk apa? F kali rho. I dikalikan, nah ini dia, rho I. Oke ya, sama dengan massa keluarnya? F0 dikalikan dengan rho keluar. Oke ya, sama dengan apa ini adalah dm per dt. Oke ya. Kemudian apa yang saya dapatkan kemarin kalau misalnya ini ya, ini bisa saya rumuskan menjadi d rho dikalikan dengan volume per dt. Ya. Oke. Ya. Nah, terus kemudian Pak, gimana dengan ini? Nah, kita coba lihat asumsi soal. Di soal itu sudah ada. Ya. Anda sudah mendapatkan di soal. Solution density is assumed to be similar at any salt concentration. Ya, jadi densitasnya, bukan konsentrasi ya, beda ya antara densitas dengan konsentrasi. Meskipun sebenarnya kalau misalnya kita lihat asumsi ini tidak sepenuhnya benar, ya, tetapi dianggap benar apabila konsentrasinya itu sangat-sangat kecil sekali. Ya, tetapi kita ambil aja ini sebagai bagian dari kita untuk menyelesaikan peneracaan total. Jadi solution density is assumed to be similar at any salt concentration. Ya, artinya apa? Ya, kalau demikian, artinya itu adalah ya saya akan punya rho I itu akan sama dengan rho out ya. Dan sama dengan rho. Ya, jadi rho in itu adalah sama dengan rho yang keluar, ya. Bahwa rho ini adalah sama dengan konstanta. Oke. Jadinya di sini persamaan satu ini ya bisa saya lanjutkan ya, jadinya adalah Fi saya kalikan dengan karena ini sudah sama rho kita kurangkan dengan F out ya saya kalikan dengan rho sama dengan karena ini konstanta saya bisa keluarkan rho dV per dt ya rho-nya sudah saya asumsikan konstan jadi saya bisa coret
Oke, apa yang saya lakukan? Ya, saya pindahkan sebentar ke sini. Jadi saya punya F in dikurangkan dengan F out itu adalah sama dengan dV per dt. Fi berapa nilainya? Bisa dibantu? 3. FO di nilainya? 2. 2, Pak. 2. Ya, dV per dt. Oke. Kemudian apa yang saya punya di sini? Maka nilai ini adalah saya punya dV itu adalah sama dengan dt ditambah konstanta. Betul ya? Ya, 3 dikurangi 2, 1 gitu ya. dt saya pindahkan ke ruas seberangnya gitu ya. Jadi saya punya sama dengan maaf. Ya, maaf, saya coret di sini, maka dV sama dengan dt. Ya, saya integrasikan, saya dapatkan situ adalah volume sama dengan T ditambahkan dengan konstanta. Oke, nah di dalam hal yang saya ketahui bahwa saya punya V pada saat T0 sama dengan 200 galon, ya, ini akan saya manfaatkan. Ya, jadi syarat batas pada saat T sama dengan 0, ya, volume cairan yang ada di tangki itu adalah sebanyak 200 galon. Ya, ketika ini saya gunakan, ya, maka saya akan mendapatkan itu adalah V sama dengan T plus konstanta, ya, 200 sama dengan T-nya itu adalah 0 plus konstanta, maka konstanta saya itu adalah nilainya sama dengan 200. Oke, jadi saya punya persamaan yang kedua sebagai persamaan jawaban umum, jawaban khususnya itu adalah V sama dengan, ini saya masukkan ya, konstanta ini saya masukkan ke sini ya. Nah, ke situ saya dapatkan itu adalah nilainya itu adalah 200 plus T. Loh, pentingnya untuk apa? Ya, kita punya 5 variabel, kita punya 3 variabel yang diketahui, kita punya 1 persamaan peneracan komponen, dan sekarang kita punya persamaan V. Ya, jadi apa yang saya lakukan? Ya, ini saya pindahkan ya, yang ini saya pindahkan ke sini. Jadinya saya punya FI dikalikan dengan CI, ya, dikalikan dengan F out, dikalikan dengan C itu adalah sama dengan dVC per dt. Oke, apa yang saya lakukan? Ini nggak boleh dikeluarin kan? Ini berubah, ya sudah, saya ganti dengan ini. Persamaan 3 ini untuk menggantikan V di sini. Ya, jadinya saya punya F in dikalikan dengan C in dikurangi dengan F out dikalikan C sama dengan D. Masukkan ini. 200 ditambah dengan T dikalikan C dibagi dengan dt. Oke, saya selesaikan terlebih dahulu di sini. Ya, jadi saya punya D 200 C ditambah dengan CT bagi dengan dt. Ya, nah ini untuk mempermudah, saya mulai masukkan aja ya. Ya, saya mulai masukkan F in itu berapa? F-nya 3 ya. 3, CI berapa? 1. 1 dikurangi dengan FO-nya 2. Ya, C-nya apa? Yaitu memang yang dicari, jangan di ini. C ya sama dengan, nah ini saya selesaikan. Ya. Saya selesaikan apa namanya ini jadinya apa? Kalau penyelesaian yang pertama itu dapat berapa nih? Saya dapat
200 apa? DC dibagi dengan DT. Kemudian yang kedua, ya, nah ini hati-hati nih. Hati-hati aturan kalau kita menurunkan dua variabel, di mana dua variabel itu adalah variabelnya itu adalah variabel terikat, gitu ya. Kita punya aturan adalah turunkan pertama dan sisakan variabel berikutnya, kemudian tambahkan dengan turunan dari variabel lain, kemudian sisakan dengan ini. Jadi kalau misalnya saya punya DCT, maka yang saya lakukan adalah saya turunkan terlebih dahulu terhadap C, makanya saya punya T, DC dibagi dengan DT, ditambah dengan apa? C dikalikan DT per DT. Oke, apa yang saya punya? Saya coret. Oke. Yang terjadi adalah, ya, ini C, ini C. Saya bisa pindahkan, ya, 3 min 3C, ya, saya pindahkan ke sebelah kiri ya, ini ya, C ini. Kemudian apa yang saya lakukan? Ini sama-sama DC, ini sama dengan DC per DT, ini juga sama dengan DC per DT, ya. Jadinya itu adalah 200 plus T, ya, DC dibagi dengan DT. Oke. Kemudian apa yang lanjut akan saya lakukan? Ya, saya coba untuk menyelesaikan ini, ya. Ini bisa saya pindahkan, saya akan pindahkan semuanya itu ke sebelah kiri, gitu ya. Yang C sebelah kiri, kemudian T itu akan saya pindahkan ke sebelah kanan, gitu ya. Jadi yang saya punya di sini sekarang itu adalah minus DC per, ya, 3C min 1 sama dengan, ya, DT 200 plus T. Benar nggak ini? Betul ya? Betul? Ya, Betul. betul. Betul ya? Ya, betul. Betul ya? Kenapa saya ini? Biar saya nanti ketika saya lenkan tidak keluar negatif, itu aja. Ya. Oke, kalau misalnya benar, gitu ya, maka yang bisa kita ini itu adalah di sini akan keluar min sepertiga ln C dikurang 1, ya, ini adalah ln 200 ditambah dengan T, ya, saya integrasikan ya, ini saya integrasikan plus konstanta. Oke, nah Anda punya variabel di sini hanya C, ini hanya T. Oke, ini adalah jawaban umum, meskipun saya belum menyelesaikan sampai dengan C sama dengan sesuatu, tapi saya yakin Anda bisa mengerjakannya di rumah, gitu ya. Jadi C sama dengan sesuatu, seperti tadi kasus yang sebelumnya, gitu ya. Ini jadi nanti tugas Anda itu adalah melanjutkan sampai dengan C sama dengan ya. Dapat dari mana? Ya tinggal Anda memodifikasi persamaan 3 ini, ya, atau persamaan 4 ini sedemikian hingga nanti membentuk C sama dengan sesuatu hanya fungsi dari T. Ya. Jadi itu adalah solusi dari kalau seandainya kita punya konsentrasi berbeda, ya, dan juga kemudian kita punya konsentrasi yang yang konsentrasi berbeda dan juga volume yang nantinya akan berubah sepanjang waktu. Oke, ada yang ditanyakan? Pak Anton. Yes, Pak. Ini sedikit koreksi kali ya.
Itu bukan nilai batas tapi nilai awal ya mungkin Pak. Oh ya, nilai awal Pak. Ya. Ini saya dikoreksi oleh dosen Prokom nih. Ya, ya. Ada nilai awal yaitu pada saat T sama dengan 0 gitu ya. Volumenya itu adalah volume cairan ya yang saya maksud di sini. Volume cairan itu adalah 200. Syarat awal. Ya, syarat awal. Ya. Jadi ini adalah bukan syarat batas tetapi syarat awal. Ya. Pada saat T 0 sama dengan V sama dengan 0.